Kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak yatim piatu. Ayah beliau wafat sejak beliau masih berada dalam kandungan, sedang ibunda beliau yang tercinta wafat ketika beliau masih kecil. Namun, bagaimana sosok kedua orang tua tercinta beliau tersebut, kita akan bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, mari kita ikuti jejak sang Rasul. Salli ala nabiyina, salli ala Muhammadin. Sebagai Muslim, adalah penting bagi kita untuk mencintai, menyayangi, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik kepada ibu maupun kepada ayah. Sosok ayah memiliki peranan penting di dalam keluarga. Ayahlah yang menjadi imam di keluarga dan menjadi panutan bagi anak-anaknya. Akan tetapi, kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak yatim yang tidak sempat mengenal sosok ayahnya. Dengan demikian, sayangnya sebagian dari kita juga tidak terlalu mengenal sosok Abdullah bin Abdul Muttalib. Padahal, Hazrat Abdullah dikenal pula sebagai Ismail kedua, yang memiliki derajat keikhlasan dan pengorbanan yang tinggi. Pemirsa MTA, inilah jejak sang Rasul. Sebuah program yang akan mengupas kehidupan Nabi mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari masa kelahiran beliau, masa kenabian beliau, hingga kewafatan beliau. Ya qalbi yazkur Ahmada, aynal huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai siapa sebenarnya ayah bunda dari Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah bin Wahab dari Banu Zuhrah. Masih suku Quraisy juga tapi dari Banu Zuhrahnya. Tadi sudah dikatakan bahwa Abdullah adalah putra dari Abdul Muttalib, salah satu tokoh Quraisy yang masyhur, yang sebelumnya kita banyak membicarakannya mengenai bagaimana Ka'bah itu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela oleh Abdul Muttalib dengan cara seperti apa? Menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah ini adalah putra dari seorang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menjaga Ka'bah. Boleh dikatakan bahwa ini Baitul Atiq, bahwa rumah suci, rumah kuno yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bagaimana kalau kita bicara tentang Abdullah? Abdullah ini beliau adalah putra dari Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, putra yang terbaik dari semua yang terbaik. Abdul Muttalib memiliki 10 putra.
Tapi bagaimana Allah Ta'ala memberi Abdullah sebagai ayahanda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis beliau bahwa aku adalah putra dari dua wujud yang disembelih. Wujud yang disembelih ini siapa? Nah, jadi yang disembelih itu adalah Abdullah. Yang disembelih adalah siapa? Ismail. Jadi Ismail yang pertama adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail yang kedua adalah putra dari Abdul Muttalib. Bagaimana kisahnya? Bagaimana perjuangannya? Seperti ini. Dulu air Zam-Zam air Zam-Zam yang mengalir dari kaki Nabi Ismail alaihissalam itu, air Zam-Zam itu dulu tiada. Kemudian ada, kemudian hilang lagi. Di zaman Mudad bin Amr dari kabilah Jurhum, sumur Zam-Zam ini sempat ditutup sehingga susah untuk mendapatkan air. Terutama bagi mereka yang berkunjung ke Baitullah, Baitul Atiq, yaitu Ka'bah, mereka kesusahan air untuk mendapatkan air karena sumur Zam-Zam yang merupakan salah satu hal penting yang ada di Makkah itu, di Ka'bah itu, di sekitar Makkah, itu tidak ditemukan lagi. Oleh karenanya, dengan semangat untuk memberikan siqayatul haji, untuk memberikan minuman, menghilangkan dahaga orang-orang yang berkunjung ke Baitullah, ke Baitul Atiq, maka Abdul Muttalib dengan perantaran mimpi, Allah Ta'ala memberitahukan kepada beliau supaya mencari kembali itu sumur Zam-Zam. Kemudian beliau mencarinya bersama putra beliau yang sulung, yaitu Harith namanya. Tetapi dalam pencarian itu gagal. Bahkan beliau dicemooh oleh orang-orang yang yang melihat dari beliau berdua. Tetapi mereka berdua tetap bersemangat untuk mencarinya sampai suatu ketika seolah-olah rasa jemu sudah datang kepada mereka, tetapi tidak patah semangat, bersikuku untuk apa? Untuk tetap mencari. Sehingga beliau bersumpah, seandainya saya memiliki 10 putra, maka satu akan dijadikan sebagai korbannya. Ketika genap putra beliau, 10 orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal yang terbaik untuk mereka. Dengan janji beliau, dengan nazar beliau itu, Allah Ta'ala mengabulkannya. Kalau berhasil menemukan sumur Zam-Zam, dan ternyata ditemukan itu sumur Zam-Zam, dan kemudian digunakan kembali sebagaimana fungsi untuk siqayatul haji, untuk memberikan minuman kepada orang-orang yang menyuguhkan minuman untuk mereka yang berhaji atau berkunjung ke Baitul Atiq, yaitu Baitullah, yaitu Ka'bah. Akhirnya beliau sebagai seorang yang memenuhi janjinya, beliau membawakan semua anak-anak beliau yang 10 orang itu ke Ka'bah untuk diundi, untuk dicari siapa di antara mereka yang paling berhak untuk dijadikan sebagai persembahan untuk memenuhi janji dari sang ayah, yaitu Abdul Muttalib tadi. Abdul Muttalib pada akhirnya membuat undiannya, disediakan undian. Namun pada akhirnya ketika diundi itu yang muncul adalah nama Abdullah dari semua putra-putra beliau. Maka Abdullah dengan penuh semangat, dengan penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang beliau ini orang yang taat sejak kecil dan pada akhirnya beliau menyerahkan dirinya, mempersilahkan ayahnya untuk melakukan penyembelihan itu. Masya Allah, luar biasa. Kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyerahkan anaknya yaitu Ismail untuk disembelih, dan anaknya mau. Ternyata sama juga dengan Abdullah, ayahanda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun mau tanpa menolak sedikit pun. Kalau mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam sudah kita temukan itu, dia dibahas sering dalam kalau ibadah haji atau Idul Adha itu sering diceritakan kisah-kisah bagaimana pengorbanan beliau, Nabi Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih korban. Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih korban. Sekarang Abdullah diperintahkan oleh ayahanda beliau untuk menyerahkan dirinya, lehernya untuk disembelih, dan beliau merelakan itu semuanya. Namun ada yang mencegahnya dengan cara bagaimana? Adakan undian supaya diganti, kalau bisa diganti, ditebus itu nyawa Abdullah dengan apa? Dengan onta. Ada gagasan pertama dengan 10 onta, kemudian diundi lagi ke depan ke depan Hubal Tetapi yang keluar adalah nama Abdullah untuk disembelih. Sampai 100 onta
ya, baru keluar nama onta. Ya, jadi seorang Abdullah ditebus oleh 100 onta. Jadi Abdullah adalah wujud yang disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Ismail. Hanya bedanya kalau Nabi Ibrahim, kalau Abdullah bapaknya bukan nabi, Ismail bapaknya adalah nabi. Tetapi bagaimana dari segi sikap, ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kecintaan kepada pengorbanan ini, dua-duanya sama-sama merelakan segalanya. Yang pada akhirnya apa? Ternyata kalau siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala akan berikan gantinya, bahkan menebusnya. Tidak hanya itu saja, sampai saat ini kemuliaan Abdullah, kemuliaan Ismail alaihissalam itu benar-benar disanjung di belahan bumi ini, dimanapun hingga saat ini. Jadi ini pelajaran berharga bahwa Nabi kita yang tercinta ini terlahir dari seorang ayah yang berkorban, ayah yang mau menyerahkan segalanya untuk jalan pengorbanan, untuk kerohanian, untuk ketakwaan, ya, untuk segalanya, untuk yang terbaik. Ini contoh, ya. Sehingga apa? Sehingga kita lihat anak beliau bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang terbaik. Nah, ada persamaan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dengan Abdul Muttalib dengan Abdullah. Apa kemiripannya? Kemiripannya begini. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ahli tauhid. Beliau dibakar api sekalipun, beliau tidak pernah lari sedikit pun. Ketika Namrud menangkap beliau dan membakar beliau, beliau serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah taala perintahkan, "Ya nar kuni bardau wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin, ya, dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Ternyata hal yang sama pun terjadi. Ketika Ka'bah ingin dihancurkan, Abdul Muttalib memiliki onta. Beliau mengatakan bahwa ketika Abraha datang ingin menghancurkan Ka'bah, beliau mengatakan, aku adalah pemilik onta. Kalau Abraha menyerang onta milik saya, maka saya akan membelanya. Tetapi untuk rumah itu, yaitu Ka'bah itu, ada pemiliknya. Jadi saya lepas tangan dari hal itu. Diserahkan penuh kepada pemiliknya. Dan ternyata ketika Ka'bah mau dihancurkan, keyakinan Abdul Muttalib begitu kuat bahwa ada pemiliknya yang akan menjaganya. Dan ternyata Allah Ta'ala membinasakan pasukan Abraha dan memberikan penyakit cacar kepada mereka sehingga pasukannya hancur semuanya. Betapa yakinnya Abdul Muttalib kepada Allah yang Maha Kuasa. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga api ditundukkan, dan demikian Abraha dengan pasukan bergajahnya tumbang juga. Jadi persamaan itu sudah terjadi. Ibrahim dengan Abdul Muttalib. Sekarang yang kedua, Ismail dengan Abdullah. Ismail adalah anak yang betul-betul sangat diharapkan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki anak di saat usia beliau sudah tua. Tetapi beliau ketika anaknya di usia tua itu punya putra, diminta untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau lakukan itu. Demikian pula Abdullah. Beliau adalah anak dari Abdul Muttalib yang paling dicintai, yang paling diharapkan. Bahkan kalau kita lihat dari riwayat-riwayatnya, maka yang terbaik dari semua putra Abdul Muttalib adalah Abdullah itu sendiri. Sangat diharapkan, ya, ada kecerdasan, kebaikan, kesantunan, semua ada pada beliau. Tetapi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berpikir-pikir. Nah, oleh karena itu ternyata dari dua wujud ini, yang pertama Ibrahim alaihissalam dengan Abdul Muttalib, kemudian yang kedua adalah Ismail dengan Abdullah. Oleh karenanya pantas Nabi SAW menyampaikan bahwa aku adalah putra dari dua wujud yang mau disembelih, yang akan disembelih. Aku adalah putra dari dua Ismail. Ismail pertama adalah Ismail putra dari Nabi Ibrahim, Ismail kedua adalah putra dari Abdul Muttalib. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, kita ambil pelajaran dari ayahanda Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW ini. Bagi seorang ayah, jangan tanggung-tanggung kalau ingin mengorbankan, berkorban. Anak pun. Nah, kalau kita sebagai orang Ahmadi, pemirsa ya, punya anak, ya, yang laki-laki, yang baik, yang terbaik, yang terpintar, yang cerdas, masukkan dia jadi seorang waqifin, jadi orang mubaligh, ya, supaya
diserahkan ya, diserahkan secara utuh untuk apa? Untuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita banyak Ibrahim, jadilah kita banyak Abdul Muthalib, jadilah kita sebagai Ismail, jadilah kita sebagai Abdullah. Semoga demikian muncul generasi-generasi emas. Pemirsa, baru saja kita telah membahas tentang Abdullah, ayahanda dari Nabi SAW. Insya Allah kita akan bahas tentang ibunda beliau, yaitu Siti Aminah, di episode yang berikutnya. يا قلبي يذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Bani Israel ayat 24 sampai 25. Dan Tuhan engkau telah memerintahkan supaya engkau jangan menyembah yang lain selain Dia, dan hendaknya engkau tunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa. Jika salah seorang dari mereka atau kedua-duanya mencapai usia lanjut dalam kehidupan engkau, hendaknya jangan engkau mengatakan terhadap keduanya, dan janganlah engkau hardik keduanya. Dan berkatalah selalu kepada keduanya dengan tutur kata yang lembut dan mulia. Dan rendahkanlah sayap kerendahan hati di hadapan keduanya karena kasih sayang. Dan katakanlah, ya Tuhan, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah memelihara aku semasa aku masih kecil. Pemirsa yang berbahagia, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang tauhid. Yang pertama, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan cara untuk mengaplikasikan cinta kita kepadanya. Sehingga tauhid diiringi dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Seolah-olah kalau kita tidak menghormati kedua orang tua, maka kita pada hakikatnya sedang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah Ta'ala perintahkan bahwa bersyukurlah kepada aku dan juga kepada kedua orang tua kalian, karena kalian akan kembali kepada aku. Ibu dan ayah kita, ya di sini diajarkan kepada kita oleh Al-Quranul Karim. Ya, kita doakan mereka dengan doa yang disebutkan di sini, waqur rabbi, dan katakanlah, bacalah, ya Tuhanku, irhamhuma, ya sayangilah keduanya, sayangilah orang tuaku, ya kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua mentarbiyati aku, memelihara aku semasa aku masih kecil. Jadi kalau doa kepada kedua orang tua itu perintah dari Al-Quranul Karim. Jadi sebagai tanda kita sebagai anak yang mencintai kedua orang tua, rajinlah berdoa untuk kedua orang tua. Kalau doa Al-Quran tadi jadi Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian dalam riwayat-riwayat disebutkan doa kepada kedua orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku
dan kedua orang tuaku ya, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua memelihara aku semasa aku masih kecil. Semoga kita menjadi orang yang ahli dalam menghormati, menyayangi, mendoakan kedua orang tua kita. Pemirsa MTA yang berbahagia, demikian pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti jejak sang Rasul pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin